Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penilai uji kinerja PPG 2025. Perkenalkan, nama saya Ervan Hermawan, mahasiswa PPG dalam jabatan di LPTK IAIN Palangkaraya dan guru PAI di SDN 1 Wangunsari, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini, hari Jumat tanggal 9 Mei 2025, akan melaksanakan unjuk kinerja melalui video pembelajaran. Saya akan menampilkan pembelajaran PAI di kelas 5 pada materi yang berjudul Peristiwa Haji Wada, Elemen Sejarah Kebudayaan Islam Fase C, tahun pelajaran 2024-2025, dengan metode Problem Based Learning, menggunakan pendekatan snowball rolling. Kira-kira seperti apa ya videonya? Mari kita simak bersama. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hari ini hari yang cerah ya. Belajar kembali pendidikan agama Islam. Namun sebelumnya, sebelum kita belajar seperti biasa, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Silakan KM-nya untuk memimpin doa. Teman-teman, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Baca doa selesai mulai sekarang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk siswa telah memimpin doanya. Bapak mau tanyakan dulu, ini yang di sini kelas 5 hadir semuanya? Hadir. Alhamdulillah hadir semuanya ya. Yang ada yang tidak hadir? Tidak ada? Berarti hadir semuanya. Baik, kita akan melaksanakan pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan diawali dengan doa. Kemudian kehadirannya sudah semuanya hadir. Untuk membuka pembelajaran kita hari ini, kita baca dengan basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelumnya kita telah mempelajari, waktu minggu kemarin telah mempelajari tentang peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Kemudian di Madinah Rasulullah itu membangun kota Madinah
sehingga menjadikan peradaban Islam, ya, membangun peradaban Islam, membangun Masjid Nabawi yang pertama kali, kemudian Rasulullah juga memimpin umat dan memimpin negara, ya. Nah, setelah itu perjalanan Rasulullah belum sampai sana untuk berdakwah. Ada peristiwa Haji Wada, ya. Nah, jadi pelajaran kita hari ini adalah mempelajari tentang peristiwa Haji Wada. Nah, sebelumnya Bapak ingin tanya dulu, apakah kalian sudah tahu apa itu haji? Ada yang tahu haji? Pak, Oh iya, Bang. haji adalah rukun Islam yang kelima, yaitu perjalanan ibadah ke Mekah. Bagus sekali, tepuk semangat. Tepuk salut. 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 Bagus, Fadil telah menjawab. Haji itu adalah rukun Islam yang merupakan perjalanan ibadah, ya, menuju Mekah di Baitullah. Bagus sekali, ya. Berarti kita akan pelajari itu. Apa yang dilakukan Rasulullah tentang peristiwa Haji Wada. Nanti kalian, tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama, kalian mengetahui alur cerita atau cerita tentang perjalanan Haji Wada, ya. Yang kedua, nanti kalian memahami bagaimana apa yang terjadi, ya, bagaimana kisahnya dari awal sampai akhir tentang Haji Wada. Kemudian nanti bisa meneladani apa yang disampaikan Rasulullah ketika Haji Wada, apa yang dilakukan Rasulullah ketika Haji Wada, dan kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari di balik peristiwa Haji Wada. Baik, penasaran tentang Haji Wada? Baik, kita akan belajar tentang Haji Wada. Sebelumnya kita akan melihat tayangan video dulu, ya. Siap? Siap. Haji Wada Rasulullah. Nabi Muhammad SAW telah menunaikan ibadah haji sebanyak 3 kali, yaitu Haji Balad, Haji Islam, dan Haji Wada. Setiap haji tersebut sahabat beriman memiliki keterkaitan dalam sejarah Islam, terutama Haji Wada. Haji Wada dapat diartikan sebagai ibadah haji terakhir yang dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW. Haji Wada juga disebut sebagai haji perpisahan, sebab dilaksanakan pada 3 bulan sebelum akhirnya Nabi Muhammad SAW wafat. Haji Wada sendiri diselenggarakan pada tahun ke-10 Hijriah. Jika diartikan secara bahasa, wada merupakan kata yang berarti selamat tinggal. Karena pelaksanaan haji tersebut merupakan pelaksanaan haji terakhir dengan Nabi Muhammad, maka haji tersebut dinamakan sebagai Haji Wada atau haji perpisahan. Nabi Muhammad SAW melaksanakan Haji Wada pada tahun 10 Hijriah dan menyeru kepada semua orang untuk bergabung dengannya agar mengetahui tata cara ibadah Haji Wada yang benar sesuai petunjuknya. Ditemani oleh istri-istrinya dan putrinya Fatimah, ia berangkat dengan pengikutnya yang terdiri dari penduduk imigran Madinah, para sahabat, dan suku-suku yang datang ke Madinah. Rasulullah mengenakan ihram, sebuah pakaian yang terdiri dari kain putih tanpa jahitan yang dikenakan oleh para peziarah di Zulhulaifah, ditambah para penduduk Mekah yang telah memeluk Islam setelah pertempuran Tabuk berakhir. Perjalanan Haji Wada Rasulullah. Kisah Haji Wada bermula ketika Nabi Muhammad SAW berangkat menunaikan ibadah haji bersama dengan istri-istrinya pada akhir tahun 10 Hijriah 25 Zulqa'dah. Beliau berangkat dari Madinah setelah menjalankan sholat duhur. Keberangkatan beliau diikuti oleh 90.000 hingga 114.000 jamaah. Dengan penuh kegembiraan serta keikhlasan hati, mereka berangkat menuju tanah suci. Ketika sampai di Zulhulaifah,
Tepatnya sebelum asar, Nabi dan juga seluruh kaum muslimin berhenti dan bermalam selama 1 hari. Dan pada esok harinya, Nabi Muhammad SAW bersiap mengenakan pakaian ihram yang kemudian diikuti oleh kaum muslimin yang lain dan kemudian melanjutkan perjalanan menuju tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Setelah 8 hari perjalanan, Nabi Muhammad beserta para pengikutnya telah sampai di Masjidil Haram Makkah dan bersama para jamaah mulai melaksanakan ibadah haji. Rasulullah melaksanakan tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak beberapa kali dan salat 2 rakaat di makam Ibrahim. Setelah itu Nabi pun menuju ke Bukit Syafa dan Marwah untuk melaksanakan sa'i. Dan kemudian menyeru kepada para sahabat dan pengikutnya bahwa barang siapa saat itu tidak memiliki hadi atau binatang kurban untuk disembelih agar menjadikan ihramnya sebagai umrah, yaitu melakukan tawaf, sa'i, dan tahallul. Namun jika membawa binatang kurban maka tidak dianjurkan untuk bertahallul atau mencukur rambut habis atau gundul. Kemudian pada 8 Dzulhijjah, Nabi Muhammad pun berangkat ke Mina dan bermalam di sana. Baru setelah matahari terbit, Nabi Muhammad beserta dengan rombongannya berangkat menuju Arafah. Pada tanggal 11 Dzulhijjah, Rasulullah SAW pun menyampaikan khutbahnya. Saat itulah dalam proses pelaksanaan haji pertama sekaligus terakhir bagi Nabi Muhammad. Oleh sebab itu, haji ini pun disebut sebagai haji wada. Isyarat kepergian Rasulullah. Selesai Nabi menyampaikan khutbah terakhirnya itu, sahabat beriman, Nabi turun dari untanya yang bernama Al-Qaswad. Nabi masih berada di tempat itu sampai pada waktu sholat zuhur dan asar. Kemudian menaiki kembali untanya menuju Sabha. Pada saat itulah Jibril turun menyampaikan wahyu terakhir, yaitu surat Al-Maidah 3. Pada hari ini telah kusempurnakan agamamu untukmu dan telah kucukupkan nikmatku bagimu dan telah kuridhoi Islam sebagai agamamu. Yang kemudian Rasulullah juga menyampaikan hal tersebut kepada para sahabat dan pengikutnya. Ketika mendengarnya maka mereka pun gembira, namun tidak dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu yang justru tidak dapat menahan kesedihannya, yang pun kembali ke rumah lalu mengunci pintu dan menangis sekuat-kuatnya. Kabar ini pun telah sampai kepada para sahabat yang lain. Maka berkumpullah mereka di depan rumah Abu Bakar dan menanyakan perihal keadaan dan penyebab kesedihannya. Abu Bakar pun menjelaskan kesedihannya bahwa apabila suatu perkara itu telah sempurna, maka akan kelihatanlah akan kekurangannya. Dengan turunnya ayat terakhir tersebut menunjukkan hari perpisahan kita dengan Rasulullah sudah semakin dekat. Sadarlah mereka akan kebenaran tersebut. Bagaimana mungkin mereka sanggup menahan air mata dan kesedihannya? Rasul yang mereka cintai sebentar lagi akan pergi meninggalkan mereka. Setelah hari itu, suasana kota Mekah menjadi seduh dan berduka. Ali radhiyallahu anhu pun menanyakan hal ini kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah berkata, semua yang dikatakan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah benar. Dan sesungguhnya waktu untuk aku meninggalkan kamu semua telah dekat. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, telah kita saksikan video tentang penjelasan haji wada. Sudah mengerti? Nah, baru sedikit ya tentang haji wada, bagus. Sekarang kita akan mengadakan kuis untuk menambah pemahaman kalian tentang haji wada. Nanti setiap kelompok ada yang maju ya, ada yang maju memilih jawaban yang benar dari kuis tersebut. Bapak nanti akan tayangkan. Baik, siap? Tetap fokus, tepuk fokus. Melihat, Mendengar, fokus. Bagus, terima kasih. Setiap kelompok maju ke depan perwakilannya saja untuk menjawab kuis yang nanti dimulai dari kelompok 1. Siap? Baik. Kelompok 1, silakan. Ini pertanyaannya, jawabannya silakan dipilih. Memilih yang mana? Ya, kita lihat betul. Tepuk tangan. Kelompok 2, silakan. Ini pertanyaannya. Silakan. Milih yang mana? Yang 10 Hijriah. Betul tidak? Oh, betul. Bagus. Tepuk tangan. Kelompok 3
Milih yang mana? Oh, silakan kita lihat jawaban yang pertama. Oh, salah juga. Yang betulnya adalah semua bersaudara. Ya, baik. Terima kasih atas kuisnya. Siapa yang nomor 2 ya? Nah, ini yang nomor 4. Baik, kita akan bahas dulu ya. Nah, tadi kan itu pemahaman kalian tentang haji wada. Kaum muslimin sekarang juga melakukan itu sesuai dengan apa yang dilakukan Rasulullah SAW ketika haji wada. Ya, kemudian Rasulullah SAW ketika itu mendapatkan wahyu yang terakhir, yaitu surat. Itu merupakan surat yang terakhir yang diwahyukan dari Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya, Abu Bakar Siddiq mengisyaratkan bahwa itu adalah isyarat terakhir kita bertemu dengan Rasulullah SAW. Maka ditanyakanlah kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah ini akan menjadi perpisahan kita dengan engkau ya Rasulullah? Ternyata benar. Rasulullah SAW pada tahun ke-11 Hijriahnya yaitu meninggal dunia. Sedih tidak? Sedih. Itulah peristiwa haji wada, yaitu terjadinya haji yang pertama dan terakhir bagi Rasulullah SAW. Tapi pelaksanaan haji wada itu dilakukan dan dicontoh, diteladani sampai sekarang. Pelaksanaan haji itu mengikuti pelaksanaan haji wada Rasulullah SAW. Maka Bapak mau tanya, tadi wahyu yang terakhir apa? Surat Al-Maidah ayat 3. Ya, seperti itu ya. Baik, kalau kalian sudah memahami tentang bagaimana alur perjalanan haji wada, sekarang saatnya kalian bekerja secara kelompok untuk menuliskan pemahaman yang kalian tangkap dari peristiwa haji wada. Ya, baik, Bapak akan mengasihkan satu lembar kertas untuk setiap kelompok. Ya, silakan ditulis ya pemahaman kalian tentang haji wada secara berkelompok. Baik, kalian boleh bekerja sama. Secara berkelompok. Nah, saatnya sekarang kalian menuliskan setiap kelompok satu pertanyaan. Nah, ini namanya snowball trolling ya. Nah, satu pertanyaan. Setelah beres menuliskan satu pertanyaan, tiap kelompok melemparkan pertanyaan ke teman beda kelompok. Mengerti? Baik, bagus.
sekarang silakan menuliskan pertanyaan setiap kelompok, satu pertanyaan. Silakan. Tidak lama ya, silakan bekerja sama. Siap? Halo, sudah siap? Baik, dimulai dari kelompok ini dulu. Silakan, mau melempar ke mana? Iya, ambil. Silakan. Azmi, silakan. Ini kelompok ini jawab pertanyaan dari. Silakan. Berapa lama perjalanan haji wali dengan menaiki unta? 8 hari dengan menaiki unta. Berarti perjalanan Rasulullah haji wada itu 8 hari menaiki unta. Bagus sekali, tepuk tangan. Nah, sekarang kelompok ini sudah ada pertanyaannya. Silakan, mau dilempar kemana? Silakan. Toh, boleh. Pertanyaan yang kamu ya. Silakan. Apa yang dimaksud dengan haji wada? Peristiwa pelaksanaan haji yang pertama dan terakhir Rasulullah atau haji perpisahan. Iya, haji wada itu apa yang dimaksud dengan haji wada? Katanya peristiwa hajinya Rasulullah SAW yang pertama dan terakhir, dan merupakan apa? Haji perpisahan. Bagus, terima kasih. Tepuk tangan. Kamu ini udah ada pertanyaan? Silakan. Tangkap. Iya, boleh. Kapankah Rasulullah wafat? Pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Tepuk tangan. Baik, kelompok terakhir. Udah ada pertanyaan? Udah, silakan. Mau ke mana? Dilemparkan. Oh, silakan. Ini yang belum menjawab ya dari tadi ya. Silakan. Tahun keberapa haji wada dilaksanakan? Tahun keberapa haji wada dilaksanakan? Tahun ke-10 Hijriah. Tahun ke-10 Hijriah. Semakin semangat. Tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Baik, terima kasih telah melaksanakan tadi game throwing ball ya. Menarik tidak? Betul sekali. Sekarang saatnya kita melaksanakan lebih paham lagi, bekerja secara kelompok lagi, dan Bapak akan memberikan soal LKPD, tantangan berikut. Kamu kasih dulu lembar kerjanya dari setiap kelompok nanti. Udah dimulai dari kelompok ini dulu ya, silakan. Kerjasama ya, diisi ya. Ya, silakan kerjasama. Jadi ini lihat, diisi dulu ini. Nama kelompok, ininya siapa saja. Ini diisi. Oke, good. Nah, kelompoknya udah mengerti bagaimana LKPD-nya? Ini diisi, anggotanya dituliskan juga. Ini dijawab pertanyaannya. Dan gampang. Ya, ini kelompok sudah mengerti. Ini diisi, siswanya ini tulis semuanya ya. Nah, baru pertanyaan jawab. Boleh kerjasama. Baik ya. Ini sudah mengerti nih. Nah, ini kan LKPD-nya. Ini tulis ke kelompoknya siapa, nama-namanya siapa, dijawab pertanyaan. Boleh bekerja sama ya. Baik, ngerti? Melaksanakan LKPD-nya? Berarti semakin paham ya. Ya, nanti hasilnya boleh presentasikan. Ya. Siapa yang siap presentasi? Oh baik, kelompok 2, Nazmi. Boleh ke depan, Nazmi, bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan LKPD tentang kisah haji wada. Saya dari kelompok 2. Anggota kelompok Nazmi, Nazka, Nijam, Samudra, Haikal.
Yang dimaksud dengan haji wada adalah haji pertama dan haji terakhir dilaksanakan Rasulullah atau juga disebut dengan haji perpisahan. Contoh perilaku yang menunjukkan perpisahan dengan Rasulullah. Jumlah umat Islam Madinah yang turut melaksanakan haji wada bersama Rasulullah 30.000 kaum muslim dan muslimah. Pesan dalam khutbah Rasulullah pada saat haji wada: setiap kita adalah bersaudara atau rukun Islam, tidak menjauhi riba, 4 bertakwa kepada Allah, namun 11 Hijriah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan tepuk tangan. Kita berikan tepuk salut. Tadi sudah menyaksikan penampilan dari Azmi ya. Begitu bagus dari penampilan dari semua kelompok. Nah, sekarang saatnya kita mengevaluasi pemahaman kalian. Bapak akan mengasihkan lagi tentang soal sekarang ya. Soal yang harus kalian isi, kemudian setelah selesai boleh dikumpulkan ya. Mudah-mudahan cepat ya. Siap? Siap. Baik. Soalnya akan Bapak kasihkan terlebih dahulu. Silakan diisi ya. Silakan. Tidak akan lama. Ini soalnya hanya sedikit ya. Nanti setelah selesai boleh dikumpulkan ya. Ya, ada pertanyaan? Tidak ada? Ya, nanti ya. Mudah kan? Baik, ini sudah selesai. Alhamdulillah sudah selesai. Boleh dikumpulkan di meja Bapak. Kumpulkan di meja Bapak, silakan. Ya, KPD-nya juga ya, kumpulkan ya. Silakan. KPD-nya dikumpulkan juga. Ya. Baik. Wah, semuanya sudah selesai. Alhamdulillah. Jadi kesimpulannya seperti ini. Perjalanan haji wada itu. Jadi haji wada itu adalah haji perpisahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dilakukan Rasulullah ketika haji wada bersama kaum muslimin, yaitu yang dilakukan juga oleh kaum muslimin sekarang, mengikuti apa yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Ya, kemudian Rasulullah waktu di Arafah, beliau menyampaikan pidatonya. Ya, kita harus bersaudara. Kita ini adalah bersaudara. Tidak ada peperangan, tidak ada dendam, tidak ada balas dendam. Kemudian kita ini adalah bersaudara. Kemudian kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauhi riba, ya. Jika kalian meminjamkan jangan ditambah-tambah, ya. Kemudian ada 2 perkara yang Rasulullah isyaratkan kepada kita. Jangan sampai 2 perkara ini hilang dari kalian, kata Rasulullah. Yang pertama adalah Al-Quranul Karim, ya. Kemudian yang kedua adalah sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ayat yang terakhir turun surat Al-Maidah ayat 3 menyempurnakan agama Islam, sehingga agama Islamlah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, hari ini pelajarannya cukup sekian. Menyenangkan tidak? Menyenangkan. Sebelumnya ada pertanyaan dulu? Ada Pak. Oh, silakan. Tadi ada penjelasan tentang isyarat Rasul akan berpisah. Apa isyaratnya Pak? Oh iya, isyarat Rasul akan berpisah. Ini yang
ditangkap oleh Abu Bakar As-Siddiq ketika ayat terakhir turun, ya semuanya disempurnakan, agama sudah sempurna, maka kata Abu Bakar, wah kalau ada yang sempurna pasti bakal kelihatan yang tidak baiknya, yaitu isyaratnya Rasulullah SAW akan wafat, ya. Dan ternyata itu benar, perpisahan Rasulullah di peristiwa Haji Wada, haji terakhir, haji perpisahan, hingga Rasulullah tidak lagi bersama umat kaum muslimin karena beliau wafat, ya di tahun ke-11 Hijriah. Itulah isyaratnya. Isyaratnya berpisahnya kaum muslimin dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik itu ya. Baik, terima kasih. Nanti kita akan mempelajari di minggu ke depan. Di minggu ke depan kita akan mempelajari bagaimana peristiwa Fatu Mekah dan peristiwa setelah hijrah. Ya, terima kasih. Bagaimana pembelajaran hari ini, menyenangkan tidak? Menyenangkan. Kalau begitu ucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Karena pembelajaran telah selesai, kita akhiri dengan doa. Silakan dipimpin lagi KM-nya. Sesudah belajar, baca doa selesai dari salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa di pekan depan. Silakan pulangnya dari sini dulu ya.